Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Ibadah kita kali ini akan ditemani oleh teman kalian yang bernama Amoris dari kelas 4. Sebelumnya Ibu akan mengundang kalian untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Anak-anak, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Anak-anak boleh bisa bertepuk tangannya ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau boleh pagi ini Tuhan kami bersama-sama bersuka cita Tuhan untuk mengikuti ibadah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan sehingga ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami dan sukacita kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tentu semua kita punya sahabat. Tapi kadangkala sahabat kita itu meninggalkan kita pada saat sedih. Kadangkala sahabat itu mengecewakan kita. Nah, anak-anak perlu tahu, ada satu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita, menolong kita. Siapa dia namanya? Yaitu Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Ada Satu Sahabatku. Ibu mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Mita. Untuk itu anak-anak, marilah kita menyanyikan satu pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Galaku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya anak-anak, ayat Alkitab kita hari ini pada 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Ya. Ibu ulang sekali lagi, 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Ya. Anak-anak, karena ayat Alkitabnya cukup panjang, jadi anak-anak silakan membaca di rumah, membaca dengan sungguh-sungguh supaya dapat mengerti cerita Alkitab ini. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan dari ayat Alkitab ini. Nah, di kota Samaria anak-anak terjadi kelaparan yang sangat hebat. Ini disebabkan karena Raja Aram dan tentaranya mengepung kota Samaria. Penduduk Samaria tidak bisa mencari makanan dan tidak bisa keluar membawa makanan ke dalam kota. Sehingga makanan menjadi langka dan juga sulit didapatkan. Dan kalau ada, harganya pun sangat mahal pada saat itu. Raja Israel sangat marah kepada Allah dan juga kepada Nabi Elisa. Kenapa ya anak-anak? Nah, sehingga akhirnya Nabi Elisa pun akan dibunuh dan dipenggal oleh raja. Raja Israel menganggap Allah dan Nabi Elisa tidak mau menolong mereka, sehingga mereka kelaparan. Nabi Elisa berkata bahwa Allah pasti akan menolong mereka, tetapi mereka tidak percaya. Nabi Elisa berkata bahwa sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikat, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Artinya anak-anak, orang Samaria akan membeli jelai dan tepung nantinya dengan harga yang sangat murah. Tetapi mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Elisa itu.
Suatu ketika Allah membuat para tentara di perkemahan Raja Aram itu mendengar bunyi kereta, kuda, dan tentara yang sangat besar. Raja Aram berpikir, wah, orang Samaria ini ditolong oleh kerajaan lain. Mereka menjadi ketakutan. Sehingga Raja Aram dan tentaranya pada saat itu melarikan diri. Mereka meninggalkan semua harta benda mereka, baik itu binatang-binatang, makanan, dan mereka meninggalkan apa saja yang mereka miliki di perkemahan itu. Akhirnya ada orang kusta yang datang ke perkemahan itu. Mereka ingin meminta makanan, tetapi ternyata tidak ada orang di perkemahan itu. Tidak ada tentara musuh di situ. Mereka melihat begitu banyak makanan, begitu banyak benda-benda berharga yang tertinggal. Ternyata apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi Elisa memang benar. Nabi Elisa memang benar. Dia mengatakan bahwa semua orang pada saat itu akhirnya dapat membeli jelai dan tepung dengan harga yang murah. Karena persediaan di gerbang kota Samaria begitu banyak. Allah telah menyelamatkan hambanya Elisa dan umatnya Samaria. Nah, anak-anak, dari cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita tetaplah mempercayai Allah. Walaupun Allah belum menjawab doa kita, namun tetaplah bersandar kepadanya. Allah berkuasa atas hidup kita dan memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita adalah demi kebaikan kita, sehingga kita dapat mendengar dan yakin dan percaya kepada Dia. Demikianlah anak-anak, firman Tuhan hari ini kiranya anak-anak dapat mengerti, dan biarlah firman Tuhan ini tumbuh dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih anak-anak, dan jangan lupa ayat hafalannya kita hari ini yaitu di dalam Mazmur 145 ayat 9. Coba ya anak-anak, sebelum kita tutup di dalam doa, kita baca Mazmur 145 ayat 9. Kita baca, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sekali lagi, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah anak-anak firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan ini. Biarlah kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya firman-Mu terus hidup di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau belajar ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami, anak-anak-Mu dan para guru-guru, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikian anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.